Sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap yang sempat terhenti kini kembali berjalan. Komisi Pemilihan Umum mencatat 76,89% data yang masuk. Berhentinya Sirekap ini karena KPU masih menyinkronkan data Sirekap dengan formulir C hasil. KPU mencatat sebanyak 76,89% data pemilih yang masuk di laman resmi pemilu 2024.kpu. Perolehan suara sementara 25 Februari pukul 9 waktu Indonesia Barat, Prabowo Gibran masih mendominasi dengan total suara mencapai 58,84%, disusul Anies Mohaimin 24,33% dan Ganjar Mahfud di 16,83%. Sementara untuk Pileg saat ini data yang masuk sudah 63,84%. Rekapitulasi suara Pilpres 2024 yang masuk saat ini tercatat sudah sebanyak 77,07% suara berdasarkan sistem rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Hingga kini pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran masih unggul dengan total perolehan suara 58,84%. Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah merekap sebanyak 77,07% data pemilih di laman resmi pemilu 2024.kpu. Perolehan suara sementara 26 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat, Prabowo Gibran masih mendominasi dengan total suara mencapai 58,84%. Kemudian disusul Anies Mohaimin 24,43% dan Ganjar Mahfud di 16,73%. Sementara untuk legislatif tercatat sudah 64,48% suara yang masuk. 9 partai politik dari total 18 partai telah melewati ambang batas parlemen 4%. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masih unggul di posisi pertama dengan total suara 16,54%. Kemudian disusul Partai Golongan Karya 15,12% dan Partai Gerakan Indonesia Raya 13,38%. Untuk memantau langsung jalannya proses rekapitulasi pemilu 2024, kita bergabung dengan rekan Celia Alexandra di kantor KPU Jakarta. Selamat siang, Celia. Hingga siang hari ini sudah berapa banyak suara yang masuk ke KPU RI? Ya, Putri dan juga pemirsa, hingga hari ini dari data yang kami pantau di Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap KPU, hari ini di tanggal 26 Februari 2024, tepatnya tadi pukul 10 waktu Indonesia Barat, ini sudah sebanyak 77,07% suara yang sudah masuk. Dan dari total suara tersebut, ini dari sebanyak 823.000 TPS yang ada, ini sudah sebanyak 634.000 TPS yang sudah mengirimkan dan menguploadkan data hasil dari TPS masing-masing di sistem rekapitulasi KPU. Dan sebanyak dari suara-suara yang sudah diupload ini, paslon nomor urut 2 yaitu Prabowo dan Gibran ini masih mendominasi suara, masih unggul dengan total perolehan suara hingga hari ini sebanyak 58,84% dan disusul juga dengan paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin dengan total perolehan suara hingga saat ini adalah sebanyak 24,43%, dan juga untuk paslon nomor 3 yakni Ganjar Mahfud ini sudah sebanyak 16,73%. Dan untuk Pileg sendiri saat ini sudah sebanyak suara yang masuk saat ini sudah sebanyak 64,54%, dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini masih mendominasi suara dengan total 54% maksud kami. Dan juga untuk posisi kedua yakni Partai Golongan Karya dengan total suara 15,12%, dan juga untuk Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra dengan total perolehan suara hingga saat ini adalah sebanyak 13,38%. Dan dapat yang kami pantau hari ini di Komisi Pemilihan Umum bahwa nantinya akan ada masa aksi yang akan melakukan
demonstrasi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Terlihat juga pengamanan ini memang sudah dilakukan lumayan ketat di pagi hari tadi, mulai dari kepolisian, kemudian pengamanan dari KPU ini juga sudah mulai berjaga-jaga untuk mengantisipasi massa yang akan datang nantinya menyerukan aksinya di pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Aksi yang akan dilakukan nanti ini berasal dari Aliansi Mahasiswa Indonesia yang sudah melakukan aksinya ini kurang lebih sebanyak 4 kali di gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengenai kecurangan pemilu. Dan nantinya akan sebanyak 30 orang massa yang akan langsung nanti melakukan demonstrasinya di depan gedung Komisi Pemilihan Republik Indonesia, dan juga mengingat nantinya akan melihat untuk penutupan jalan juga akan diberlakukan nantinya kurang lebih 1 jam sebelum dilakukannya demonstrasi tersebut. Namun tadi pantauan kami juga di Komisi Pemilihan Umum, kami melihat dari Mahkamah Konstitusi, yaitu juru bicara Mahkamah Konstitusi tadi mendatangi Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan audiensi secara tertutup bersama dengan Komisioner KPU untuk membahas mengenai ritme dan juga sistematis nantinya untuk MK sendiri mengumumkan atau memutuskan usai dari pengumuman dari Komisi Pemilihan Umum. Sehingga tadi ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Fajar Laksono, merupakan jubir dari Mahkamah Konstitusi ini, menyampaikan ada beberapa poin mengenai kapan nantinya akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum, apakah di tanggal 20 Maret nanti ataukah nanti sebelum atau sesudah tanggal 20 Maret, sehingga nanti dari Mahkamah Konstitusi sendiri akan menentukan tanggal berapakah waktu yang dibutuhkan, karena mengingat hari usai dari Komisi Pemilihan Umum mengumumkan ini 3 hari Mahkamah Konstitusi akan menerima sengketa pemilu Pilpres untuk nanti diproses selama 14 hari kerja. Sehingga Mahkamah Konstitusi membahas mengenai ritme tersebut, dan juga tadi mengatakan kepada para media bahwa saat ini mengenai SDM dan juga SDM untuk nanti pemutusan di Mahkamah Konstitusi sendiri saat ini sudah dipersiapkan. Sementara demikian, Putri. Celia Alexandra mengabarkan langsung dari kantor KPU Republik Indonesia.